Guys, ketemu lagi dengan gua di What with West. Kali ini tamunya super spesial. Kalau martabak nih dapat telur berapa ya Pak? Saya yang tipis kering aja. Oh itu enak tuh Pak. Itu enak. Oke, kita ngomong soal sepak bola bersama Direktur Utama PT Liga Indonesia Baru. Tapi bukan soal klubnya, soal polanya, tapi soal pernak-pernik lucu-lucunya olahraga. Oke Pak, kalau ngomong sepak bola, ada kita ngomongin sosial media. Nah, punya perhatian khusus nggak Pak dengan sepak bola Indonesia ini? Seberapa besar pengaruh netizen kepada Bapak sebagai pengelola liga di Indonesia? Jadi memang menarik soal media sosial khusus bola. Kebetulan waktu itu saya punya akun sendiri yang sekarang saya bikin akun bola dan ternyata jauh jumlah followernya lebih banyak, berkali-kali lipat dari akun saya yang dulu. Jadi memang bola ini dahsyat sekali medsosnya. Yang menarik adalah bagaimana mereka berkomentar gitu kan gitu. Saya kira yang berkomentar juga menarik. Kenapa? Karena mereka kadang-kadang memberi kritik, memberi masukan, tapi ada juga yang memberi hinaan gitu kan gitu. Khas netizen lah. Netizen. Saya sudah menyadari bahwa itu memang risiko dari jabatan publik lah, karena saya juga kan berada di sini paling tidak penggemar bola ini jutaan, mungkin puluhan juta. Dan mereka sangat ingin tahu persis apa yang terjadi di bola kita ini. Tentunya dengan harapannya semakin bola kita semakin baik. Tapi karena memang ekspresi yang keluar mungkin berbeda-beda, apalagi ada kekesalan atau ada harapan dari mereka yang tidak tercapai, itu menjadikan mereka kadang-kadang bergumam atau mengumpat gitu kan. Itu buat saya itu oke, karena memang ini resiko bagian dari kehidupan kita. Tapi memang kita juga harus memberi seperti informasi yang apa sih sebaiknya kita main di medsos yang paling baik, karena kita juga butuh kehidupan yang seimbang, bukan hanya hujatan, bukan hanya umpatan yang keluar, tapi bahwa tolong kita juga diberi informasi yang bagaimana cara bermedia sosial yang baik. Saya kira itu sih sementara gitu dari saya inginnya gitu Pak. Iya tuh, jadi jangan hanya tahu ngumpat, tapi coba ada kebaikan-kebaikan di dalamnya yang perlu kita share. Betul. Pernah trauma nggak Pak? Nyerah gitu sama netizen gitu? Awal-awal kaget. Tapi setelah lama-lama, memang begitu. Karena kita juga lihat, bukan hanya di bola, di politik, di apa juga ada yang seperti itu. Presiden aja digituin ya Pak? Apalagi presiden lebih berat lah daripada saya. Jadi saya pikir ini ringan-ringan aja. Dan saya ambil hikmahnya bahwa memang kadang-kadang itu adalah ekspresi orang yang ingin menumpahkan sesuatu yang mungkin dia punya masalah pribadi kan gitu, tapi dia umpatkan ke kita gitu. Oke, nggak apa-apa. Tapi kalau ada orang yang betul-betul mencari terus kesalahan dari kita dan tidak pernah mau tahu gitu bahwa kita sudah berbuat baik atau berbuat kemajuan lah sedikit, itu harus kita kasih tahu juga gitu. Janganlah seperti itu, karena ini jangan sampai yang kita sebut post truth gitu kan gitu. Setiap orang yang akan mengeluarkan terus kecapan apapun menjadi itu kebenaran. Betul. Nah, mari kita mulai dengan sesuatu yang benar, itu memang benar adanya. Gitu. Tuh, bagi kalian yang punya follower banyak, ada tanggung jawab besar mengikuti follower kalian itu. Jadi jangan hanya kebencian gitu ya. Dan mungkin penggemar klub A mendukunglah klub A, bukan berarti harus membenci klub B, klub C gitu ya. Capek juga Pak ya? Ya, kadang-kadang juga seru juga sih lihatnya. Yang main siapa, yang mengomentari siapa kan gitu. Hanya karena memang rivalitas yang begitu tinggi. Yang kita tahu di bola kan ada beberapa klub yang rivalitas tinggi. Gak apa-apa, tapi jangan menghina pakai kata-kata kotor, pakai kata-kata binatang. Menurut saya itu tidak pantas gitu. Yang paling ini lagi, lihatlah kebaikan dari sisi yang lain. Memang kita harus akui sepak bola kita belum sebaik apa yang mungkin di Liga Eropa, tapi kita ingin semua menuju ke sana. Gitu. Mudah-mudahan tercapai. Kecuali yang main gajah ya Pak. Main bola gajah, kalian boleh nyebut gajah. Nah, datang, betul, gitu. Benar. Gitu. Nah, pertanyaannya menuju ke harapan di tengah pandemi seperti ini Pak, situasi yang nggak bisa dibilang normal, liga kita berjalan, susah nggak sih Pak menggelar liga sesuai harapan? Sebetulnya ini kesempatan sebetulnya. Dengan adanya pandemi kita memperbaiki banyak hal. Contoh, karena kita memang satu hal yang menjadi faktor itu adalah soal supporter misalnya begitu. Supporter kita memang belum. Kita harus akui, kita belum menata rapi soal supporter. Di sini saatnya kita bisa melihat, karena belum ada penonton hadir di stadion,
Sambil kita edukasi lagi hadir di stadion yang baik seperti apa. Ya. Dan di sini mau tidak mau di masa pandemi kita harus memakai sistem. Kalau Anda tidak bisa mengikuti sistem itu, Anda tidak akan masuk ke area kan gitu. Aplikasi, nonton pakai tiket online, duduk dengan number seat yang benar, dan identitas kita akan diketahui. Kalau kita melakukan sesuatu yang tidak baik, ini juga menjadi hal tidak baik buat kita semua kan gitu. Jadi inilah contohnya kan. Kalau Anda melakukan sesuatu di stadion dan itu teridentitas, Anda mungkin tidak bisa masuk lagi ke stadion seumur hidup misalnya gitu. Termasuk ya database fans itu, klub sebenarnya kesempatan sekarang membuat database. Karena nanti yang boleh masuk yang ada di database itu. Saya kira itu kesempatan. Tapi kalau memang protokol kesehatan ini cukup berat. Karena kondisi pandemi kita memang belum melandai betul, mari kita jaga sama-sama gitu. Jangan sampai terjadi ledakan atau klaster di sepak bola. Ya. Berarti pandemi ini bukan berarti harapan itu nggak ada, malah muncul harapan baru bahwa akan ke depan lebih baik. Betul. Masuk mall aja udah bisa terdeteksi. Betul. Nah, masuk stadion kenapa enggak? Nah, betul. Gitu. Dan kita semua sehat, liga kita bisa berjalan, ada perubahan sikap, gaya mental yang menuju arah kebaikan loh Pak. Yang jadi contoh adalah yang siapa yang berbuat baikan itu yang akan jadi contoh gitu. Harapan kita gitu. Nah, tuh. Jadi saya pernah membaca gini Pak. Salah satu kekuatan manusia untuk bertahan hidup adalah harapan. Betul. Nah, salah satu harapan kita adalah sepak bola ini meningkat secara kualitas permainan, tapi juga pengelolaan organisasinya. Setuju. Dan kita yang nonton, yang di rumah pun berkualitasnya semakin tinggi dalam menghargai bahwa sepak bola itu bukan alat penghancur, alat pemecah belah, betul. tapi bisa menyatukan. Iya. Terima kasih Pak. Sama-sama. Semoga sukses Liga 1. Amin. Liga 2 nanti, habis itu Liga 3, sepak bola Indonesia dikelola dengan baik, dengan penuh harapan. Amin. Oke, sampai ketemu di What with West berikutnya. Salam bola untuk kebaikan. Lihat kaos kita. Bola untuk kebaikan. Oke. Bye. Mari. Bye.